Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad kamalul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin wal muhtaramat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang saya hormati, saya ta'zimi segenap daripada para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Habib Ali Assegaf, Wal-Habib Abdurrahman Assegaf, dan juga Al-Habib Najib Al-Habsyi, serta para kiai, para asatid, pewaris perjuangan Rasulullah SAW yang saya hormati dan saya ta'zimi, khususnya pengasuh daripada Pondok Pesantren Darul Ulum, Nyai Hajjah Salehah binti Abdul Razak. Mudah-mudahan insyaallah beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga sahibul majlis yang mudah-mudahan insyaallah majlis ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, yakni Kiai Mahrus Khalil serta para kiai yang lain, Kiai Miftahul Ulum, Kiai Haji Jamaluddin, dan para kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim, karena memang sesungguhnya cinta kepada habaib dan para penerus perjuangan Rasulullah adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Tokoh masyarakat yang hadir, khususnya Bapak Kepala Desa dan juga segenap daripada orang-orang yang khidmah atas majlis yang mulia ini, Masya Allah, Banser, dan semua pendukung daripada majlis yang mulia ini, mudah-mudahan insya Allah antum semua dibalas dengan baik sebaik-baik balasan, insya Allah, amin ya rabbal. Nabi Muhammad SAW bersabda, ana khaira mujazin. Kata Nabi, aku ini nabimu sebaik-baik pembalas. Kita punya Nabi sebaik-baik pembalas. Fa in ahsana ahadukum ala ahadin falam yujazi fa ana ujazi yaumal qiyamah. Apabila ada di antara kita yang menolong seseorang yang lain tapi tidak dibalas di dunia, yuk, kalau sampean berbuat balas dengan sesama, sampean membantu sesama, tapi kemudian tidak dibalas, orang yang dibantu tidak sempat membalas, apa kata Nabi? Fa ana ujazi yaumal qiyamah. Aku yang akan membalas dari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah yang khidmah kita semuanya berbuat baik untuk Nabi Muhammad, yang bersedekah kita semuanya berbuat baik untuk Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah harapan daripada kita kelak kita menjadi manusia yang layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mohon maaf, saya ini tidak bisa bahasa Madura, cuma campur gih. Apa campur bahasa Maduranya apa? Campur gih. Apa ya? Sekonek. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuktikan cinta dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita semua malam ini dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi bersama-sama mengagungkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjam-jam kita bersolawat kepada Rasulullah,
berjam-jam kita memuji Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah pujian kita disampaikan kepada Rasulullah, sholawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan sholawat salam kita dibalas oleh Rasulullah, sehingga pulang daripada majlis ini hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang semakin baik sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Karena memang di akhir zaman nekayu amalan yang paling istimewa itu dua. Di akhir zaman neka amalan yang paling istimewa dua. Semua amalan bagus, tapi kita hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman yang manusia berlomba-lomba untuk dunia. Untuk urusan dunia mereka berikan yang terbaik. Untuk urusan akhirat mereka berikan yang pas-pasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka umat akhir zaman. Oleh karena itu umat akhir zaman jangan sampai melepas dua amalan ini. Apa itu? As-shalah was-shalah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu kita. Yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua amalan ini yang insya Allah kalau kita kerjakan, kita akan menjadi manusia yang beruntung di dunia, beruntung di barzah, bahkan sampai kita akan beruntung di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama sholat. Kenapa sholat ini terpenting? Karena memang sholat ini karena begitu pentingnya Allah letakkan di rukun yang kedua ba'da syahadah. Setelah kita bertasyahud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengikrarkan diri kita beriman kepada Allah. Yang kedua, wa iqamus shalah, laksanakan sholat. Oleh karena itu pesan terakhir Nabi Muhammad, as-shalah, as-shalah. Sebelum Rasulullah SAW meninggal, sholatmu, sholatmu kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memang sholat nekayu ibadah yang paling penting. Bahkan Nabi SAW bersabda, miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga neka kuncinya surga neka bejeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Bejeng. Bejeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuncinya surga neka sholat. Dalam artian kalau sampean subuh, duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan, berarti kunci surga sudah ada di kantong kita, tinggal kita masuk insya Allah. Amin ya rabbal. Kunci surga sudah diberi sama Nabi Muhammad. Ketika seseorang mengerjakan sholat 5 waktu, kunci sudah ada di tangan kita. Oleh karena itu kita ini diarahkan oleh Allah setiap harinya, mungkin setiap minggunya hadir di majlis agar supaya ada perubahan. Karena majlis nekayu yang penting berkahnya. Seseorang dikatakan mendapat berkah majlis ketika pulang semakin dekat kepada Allah, menjalankan syariat Nabi Muhammad. Tuh kita nekayu sering kok dengar, ayo hati-hati sholatnya dijaga. Jangan sampai tidak sholat nekah penting. Bahkan begitu pentingnya kata Nabi, kedudukannya seperti kepala. Sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan ketika tidak ada kepala, maka tidak mungkin seseorang dinyatakan Islam ketika tidak mengerjakan sholat 5 waktunya. Kita tahu yuk. Hadir majlis di sana dikasih, ayo hati-hati bejeng, sholatnya dijaga. Kata Nabi apa? Sholat nekah amalan terpenting. Karena sholat semua amal ibadah nekor wa idza sholahat sholahadia sa'i amal. Kalau sudah sholatnya baik, sholatnya dijaga, menjadi bagus semua amal ibadahnya. Kalau sudah subuh, duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan dulu, zakatnya walaupun serba kekurangan diampuni oleh Allah. Puasanya, ada tamu datang bulan, belum sempat kodok, meninggal duluan, diangkat derajatnya Allah. Yang penting sholat dijaga, walaupun puasa belum sempat digodok, tetap diangkat derajatnya. Hajinya, walaupun belum sempat menjadi tamu Allah, tapi pesan terakhir Nabi Muhammad dijaga, tetap surga berkumpul bersama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau sudah sholatnya rusak, sholatnya bobrok, sholatnya tidak dijaga,
subuh ketiduran gak dikodok. Nah ini yang banyak yuk. Loh kita ini kadang tahu sholat subuh jam 8, sholat subuh bangun kesiangan dari kodok. Ini yang banyak umatnya Nabi. Gak apa-apa kita kecapean, aduh beb lelah capek, bangun jam 8 masuk kamar mandi, ambil wudhu, sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat subuh jam 8, gak apa-apa beb, gak apa-apa. Itu namanya sholat kok. Kodok yang penting sholat. Ini enggak. Banyak umatnya Nabi pecinta majelis subuh ketinggalan gak dikodok. Hati-hati. Kalau sudah sholatnya rusak, apa kata Nabi? Fasadat biha sa'iru amal. Rusak semua amal ibadahnya. Zakat walaupun sering sedekah percuma ditolak oleh Allah. Puasanya jangankan Ramadan, Senin Kamis istiqomah beb, tapi subuh juga istiqomah tidak sholat, ditolak oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Hajinya walaupun berkali-kali setiap tahun sampean haji umroh, cium hajar aswad tuh sampai mulut sampean aswad, cium hajar aswad pak, tidak apa-apa. Silahkan berangkat haji, berangkat umroh setiap tahun ziarah ke Nabi Muhammad. Tapi wasiat terakhir Rasulullah dari jaga neraka tempatnya. Naudzubillah. Kita ini kadang tahu, makanya ayo adakan perubahan. Rubah diri kita. Pulang daripada majelis ini, kata Habib sholatnya diperbaiki, berarti sampai mendapat berkah daripada majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Miftahul jannah as-shalah. Loh beb, tapi ada beb hadis Nabi apa? Kan ada hadis Nabi itu yang dikatakan bahkan dibikin qasidah, Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu hadis. Miftahul jannah as-shalah, ini hadis sahih. Miftahul jannah la ilaha illallah juga hadis sahih. Tapi kalau sampean cuma modal la ilaha illallah, cuma modal la ilaha illallah, sholat tidak mau sholatnya tetap tidak dijaga, nekat masuk surganya terakhir setelah dimasukkan ke neraka Allah. Jangan khawatir yuk, kita punya Nabi sangat cinta kepada umat. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kita semua mereka insya Allah masuk surga. Ya amin Allah. Kita semua masuk surga kata Nabi Muhammad. Tapi diperinci yuk. Nih, Nabi SAW sudah menjamin kita semua masuk surga. Tapi umatnya Nabi ini terbagi-bagi. Sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Nanti sepertiga masuk surga dengan tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita golongan ini insyaallah. Masuk surga dengan tanpa hisab, langsung masuk surga. Ini golongan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Sepertiga yang kedua masuk surga setelah diadab ada di mahsyar. Jadi Allah siksa tapi cukup ada di mahsyar. Ini orang yang kadang sholat digodok ya. Sepertiga yang terakhir, jadi ibarat umatnya Nabi 3 miliar, 1 miliar masuk surga dengan tanpa hisab. 1 miliar Allah siksa ada di mahsyar. Panjangnya yaumul hisab, matahari sejengkal, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Yang terakhir, ini golongan umat-umat yang tidak memperhatikan sholat 5 waktunya. Kehilangan sholat 5 waktu ringan bagi dia. Apa? Allah sucikan terlebih dahulu di neraka Allah sebelum Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Transit sampean di neraka. Transitnya di neraka yuk. Bukan di Python. Saya teringat, saya ini pernah diundang di Papua Barat Sorong. Di Papua Barat Sorong, tiketnya saya diberikan transit. Saya ingat waktu itu berangkat dari Surabaya Juanda jam 10 malam. Jam 10 malam berangkat, transit di Makassar jam 12 malam baru sampai. Nanti pesawat ke Sorong jam 6 pagi. Bayangkan jam 12 saya menunggu sampai
jam 6 pagi 6 jam. Minta Yang namanya menunggu minta Nek Ayu membosankan. Oh, iya benar, sumpah. 6 jam bayangkan menunggu, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun Bandara Makassar luar biasa, besar, dingin, full AC, makanan banyak, walaupun bayar. Oh iya, gratis surga. Saya ingat waktu itu jam 2 malam mulai ngantuk, beli kopi. Kopi di Bandara Makassar, kecil juga kopi. Allah, sudah kecil diminum pahit lagi. Terima kasih. Saya minum pahit habis waktu itu. Setelah minum, saya tanya sama kasir, berapa? Berapa Pak? Berapa Mas? 60.000 Pak. Kalau di Widoro 60.000 dapat secerek. Bayangkan kopi kecil 60.000. Kalau saya ingat nih, dah ikhlas dunia akhirat sampai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. 60.000 kecil, saya bayar. Setelah itu baca subuh, sholat subuh, berangkat jam 6, terbang ke Sorong. Pulangnya saya minta sama undang haji, saya tidak mau yang transit. Carikan saya tiket yang langsung. Gak mau transit apa? Transitnya lama. Akhirnya pulang tiket langsung dari Sorong, terbang ke Surabaya 3,5 jam waktu itu. Sama, sampean kalau cuma modal la ilaha illallah tapi sholatnya gak dijaga, takutnya pesawat yang langsung ke surga mereka penuh yuk. Akhirnya sampai terpaksa masuk ke pesawat yang transit di neraka, bukan di Makassar. Transitnya di neraka. Neraka mereka panas yuk. Neraka ini panasnya bukan kaleng-kaleng, bener-bener panas. Saya ingat baca tajrid kemarin bulan Rajab. Di dalam kitab Tajridus Sholeh, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Inna adna adaban ala nasi finnar. Kata Nabi, sesungguhnya paling rendahnya siksa, paling nyamannya siksa yang Allah berikan kepada penduduk neraka jahanam. Apa? Rajulun yang ta'ilu bina'lain. Kelak saja satu orang disuruh pakai sandal mereknya neraka jahanam. Maka ketika mengenakan itu sandal, mendidih, melepuh seluruh organ tubuhnya sampai otaknya ikut meletus dan melepuh karena dahsyatnya panas daripada sandal tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, sampai yang dari tadi di belakang ngerokok, nanti kalau sudah ngerokok coba dilepas sandalnya, matikan rokoknya pakai kaki. Kalau tidak kuat berarti subuh sholat. Loh, kita ini jangankan sama api, potong rokok aja tidak kuat. Sampean yuk kayak masak kena minyak, bukan kena api, baru kena minyak 7 hari 7 malam tidak bisa tidur, apalagi kena api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita jaga pesan terakhir Rasulullah. Pulang daripada majlis ini, ayo kita jaga daripada sholat di Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi dikatakan di dalam kitab Nasihatul Diniyah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad berkata, inna min ankaril munkarat, sesungguhnya paling mungkarnya perbuatan yang mungkar, wa afhasil muharramat, paling jeleknya perbuatan yang haram. Yuk, mungkar nega banyak, maksiat nega banyak, mabuk, minum khamar maksiat, zina itu maksiat, membunuh itu maksiat. Apa kata Habib Abdullah Haddad? Inna min ankaril munkarat, termasuk mungkarnya perbuatan yang mungkar apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampai tidak belajar, sampai tidak sholat lebih besar dosanya daripada mabuk, daripada berzina, bahkan daripada membunuh saudara seislam. Hati-hati. Wa afhasil muharramat, dan paling menjijikannya perbuatan yang haram. Perbuatan haram ini semuanya menjijikkan. Zina menjijikkan. Zina ini menjijikkan. Bahkan anjing nengayu, anjing ini menjijikkan. Tapi lebih menjijikkan lagi ketika ada di antara kita yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau kita belajar ilmu syariat, kita belajar ilmu Islam, kita belajar ilmu fikih, termasuk ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram itu salah satunya. Yang pertama apa?
tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Baru yang kedua, kalbun akur, anjing gila. Kalbun akur itu anjing gila. Tapi yang diletakkan yang di pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Walhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita membawa berkah bagi kita semua, insya Allah. Kita ini kumpul supaya keluarga kita ini sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kalau kita kepingin anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, resepnya gampang, kata Nabi. Kita lihat umat akhir zaman, abnaul muslimin, ya Allah, miris you. Kenapa sih kok mereka ini sering salah pergaulan? Anak-anak sekarang umur 15 sudah zina, umur 15 sudah tidak perawan, umur 12 sudah mabuk. Kenapa? Karena ibu bapaknya tidak melaksanakan dan mendidik untuk melaksanakan sholat. Padahal Nabi sudah ngasih resep, yuk marusobiyu bisolah wahwa ibnu sab'i sinin. Ajari, didik anak kamu untuk melaksanakan sholat semenjak dia sudah berumur 7 tahun. Mulai umur 7 tahun kita perintahkan anak kita untuk sholat. Anaknya tidak wajib sholat, tapi kalau sudah umur 7 tahun kita tidak perintahkan sholat, kita yang kena dosa yuk. Kenapa Nabi mengajarkan seperti ini? Agar anak tumbuh menjadi anak soleh-soleha. Jangan berharap bisa mendapatkan anak yang bakti sama kedua orang tua, membahagiakan kedua orang tua, kalau kita tidak memperhatikan sholatnya. Tapi kalau anak itu sudah sholat mulai kecil, insya Allah besar menjadi anak soleh-soleh. Kenapa? Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatmu dapat mencegah daripada kejelekan dan kemungkaran. Mustahil anak bisa minum khamr, anak bisa zina, salah pergaulan ketika dia sudah melaksanakan sholat lima waktunya. Allah sudah berjanji ketika anak sholat akan dijaga daripada kemungkaran, akan dijaga daripada maksiat kepada Allah. Ketika sholatnya benar, insya Allah menjadi anak-anak soleh-soleha. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu kita pakai resepnya Nabi Muhammad. Ikhtiar kita ketika ingin mendapatkan anak soleh-soleha, pakai resepnya Nabi. Solusi terbaik sepanjang zaman, mulai umur 7 tahun didik untuk sholat. 10 tahun tidak sholat, pukul, kata Nabi Muhammad. Kalau ingin menjadi kita ini bahagia ketika anak kita dewasa, perhatikan sholat lima waktunya. Yang kedua, ikhtiar yang kedua, doakan. Makanya tadi Kiai Mahrus bilang apa? Ikhtiar dan berdoa. Memang doa mereka penting yuk, apalagi doa orang tua kepada anak. Doa orang tua kepada anak seperti doanya Nabi kepada umat mustajab. Loh, kita ini berdoa yang diingat tokohnya, sawahnya, perhiasannya, mobilnya, rumahnya. Anak tidak didoakan. Padahal anak ini adalah aset punya akhirat. Doa sama Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Senjata orang beriman adalah doa. Nabi tidak bersabda ad-doa silahul muslim lah. Jadi beda yuk. Nabi bersabda ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman, bukan senjatanya orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak beriman banyak. Tapi orang yang beriman bisa dipastikan dia Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang beriman itu yakin adanya Allah sehingga dia takut bermaksiat kepada Allah. Yakin Allah menciptakan surga sehingga dia berlomba untuk mendapatkan surga. Senjatanya orang yang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apapun hajat kita, ikhtiar kita ini cuma menentukan 20%. Ikhtiar kita 20% aja. Sampai mau kaya kerja belum tentu. Banyak yang 24 jam kerja banting tulang, dia tetap miskin. Sampai mau pintar belajar 24 jam belum tentu. Banyak orang yang 24 jam baca kitab, dia tidak pintar-pintar. Kenapa? Karena sombong, tidak mau berdoa kepada Allah. Yang menjadikan kaya Allah, yang menjadikan alim itu Allah.
Allah, ikhtiar kita 20%, sisanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun masalah kita, doa. Senjata kita adalah berdoa kepada Allah. Sebesar apapun, Beb, saya punya utang banyak, Beb. Berapa utangnya? 1 miliar, kecil di mata Allah. 1 miliar bagi kita orang miskin banyak, bagi Allah nekat kecil. Yuk, jangankan dibanding sama Allah, sama orang kaya aja 1 miliar itu sedikit. Ada orang di rekeningnya 1 triliun. Siapa yang ngerti 1 triliun? 1 triliun itu 1000 mil. 1 triliun kalau beli pentol, ini banjir pentol Maiton ini. Bayangkan 1 triliun di rekening, anaknya mondok di sini. Setiap hari jajanannya tidak banyak-banyak, 10 juta. Anak sultan. Jajanannya setiap hari 10 juta. 10 juta. 10 juta sedikit bagi orang kaya. Yuk, 10 juta ini kalau sebulan berapa sih? 10 kali 30 berapa? Nggak cinta dunia ini ya. 10 juta kali 1 bulan 30 hari berapa? 300 juta. 300 juta kali setahun berapa? Banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah gini dah, anggap 2 bulan dibuang. Karena biasanya pondok itu 15 Sya'ban libur, masuk 15 Syawal, liburnya 2 bulan biasanya. Berarti tinggal 10 bulan. 300 juta kali 10 berapa yuk? 3 miliar. Anaknya pondok 10 tahun. 3 miliar kali 10 berapa? 30 mil. Abahnya punya uang di rekening 1 triliun. 1 triliun 1000 miliar dikurangi 30 miliar, masih sisa 970 miliar. Bayangkan jajanannya anaknya sehari 10 juta. Kalau beli bakso, jangankan baksonya, rombongnya diborong. Anak sultan. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang kaya. Kemudian orang sekaya ini datang, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, haji, yai, minta maaf. Kenapa? Saya ini punya hajat. Apa hajat kamu? Saya punya utang berapa? 1 juta. Kecil. Anaknya sehari 10 juta, minta hajat 1 juta. Nih, 1 juta buat utang, 5 juta buat jajan. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna ghaniyyul mughni. Kita punya Allah, zat yang maha kaya dan maha memberikan kekayaan. Allahumma shalli ala Muhammad. 1 miliar sedikit di mata Allah. Sebesar apapun utang kita, jangan minta sama makhluk. Jangan minta sama manusia, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Arba'in Nawawi, lihat bagaimana kayanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fayas'aluni fa'aqaitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa mimma indi," kata Nabi. Apa kata Allah? Hei anak Adam, seandainya mulai awal di antara kamu, Nabi Adam, sampai akhir, wallahu alam siapa, mulai awal sampai akhir, baik dari golongan manusia maupun jin, semua kita kumpul di satu tempat. Kita semua kumpul di satu tempat, kemudian kita minta sama Allah masing-masing hajat kita. Ya Rob, ya Allah, saya minta gak banyak-banyak ya Rob, saya minta ya 1 hektar tanah, 1 hektar sawah, rumah 10, mobil 10, minta. Bahkan seandainya kita minta, setiap satu orang minta 1 dunia. Saya minta dunia seisinya ya Rob. Apa kata Allah? Mana kosomimma indi, tidak mengurangi daripada sedikit pun kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Illa, kecuali kamana kosol mehyat ida ursilal bahro, sebagaimana menguranginya jarum ketika dimasukkan ke bahar. Nih laut, samudranya kayu, ibarat kekayaan Allah. Sampai ambil jarum, masukkan ke lautan, angkat
itu jarum. Yang berkurang ini seperti Allah mewujudkan semua permintaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kekayaan Allah masih seluas samudra. Allah mana ya? Cuma kita aja sombong. Kita lebih berharap sama makhluk, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Allah Maha mendengar. Innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah sangat cinta kepada umatnya yang sering terus menerus memohon kepada Allah. Minta pakai bahasa apapun, Beb. Pakai bahasa Madura bisa, Beb, bisa. Pakai bahasa Indonesia bisa, Beb, bisa. Pakai bahasa Inggris Allah paham. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Nangis yuk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Saya tahu kaya miskin ini adalah ujian, ya Allah. Saya sumpah sudah kapok diuji dengan kemiskinan, gentian uji dengan kekayaan, ya Allah. Minta, ya Allah, saya tahu semua di dunia ini adalah titipan. Rumah, mobil, anak, ini semua titipan, ya Rabb. Maka titip yang banyak, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Minta, insya Allah permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Seandainya yuk kita ditakdir miskin, tapi kalau kita sering meminta kepada Allah, insya Allah kita akan dirubah menjadi orang yang sederhana atau bahkan kaya raya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ditakdir misal bebel, sulit belajar, Beb, belajar dah alim-alim, tapi kalau kita sering meminta kepada Allah, insya Allah kita akan dirubah oleh Allah menjadi pewaris Nabi Muhammad. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama sholat. Yang pertama adalah sholat. Pulang daripada majlis ini, insya Allah siap menjaga sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, Nabi SAW bersabda, Sya'ban syahri. Sya'ban ini bulanku, kata Nabi. Amalan yang paling dicintai Nabi adalah ketika umatnya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, tidak ada amalan yang paling istimewa melainkan sholawat. Kalau kita sholat, kalau kita sholat, walaupun sholat kita benar, belum tentu diterima oleh Allah. Karena di dalam hukum Islam itu ada syarat sihhatil ibadah, ada syarat qabulil ibadah. Syarat sahnya ibadah kita, misal sampean sholat, apa syaratnya? Punya wudu. Syaratnya apa? Harus suci daripada najis di dalam pakaian, badan, dan tempat sholat. Kemudian tata bacanya harus benar. Rukun kaulinya harus dibaca. Ketika itu semuanya dikerjakan, sah secara syariat. Tapi apakah keterima? Belum tentu. Amal ibadah kita belum tentu diterima. Kalau kita sholatnya riya, kalau kita sholatnya ingin dipuji, kalau kita sholatnya ingin cari perhatian orang lain, tidak ikhlas, walaupun sah, tidak diterima oleh Allah. Beda sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kenapa sih as-sholah wa sholah, sholat dan sholawat? Kenapa? Karena sholawat penempel daripada kekurangan sholat kita. Kita naik kayu sholat tidak bisa khusyuk. Makanya ketika kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa wirid yang dibaca? Astagfirullahaladzim. Kenapa kok kita istighfar? Karena sholat kita tidak sempurna. Kita sholat mikir utang, kita sholat bahkan mikir janda sebelah rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan kita sholat tidak khusyuk. Sholat seperti ini kita hadiahkan untuk Allah. Penempelnya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat kepada Rasulullah. Sampai ikhlas dan ikhlas tetap diterima oleh Nabi Muhammad. Ikhlas dan ikhlas walaupun riak, untuk dipuji, mencari perhatian, tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Sebagai bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan
karena mulianya ini sholawat, satu-satunya amal yang dikerjakan oleh Allah sholawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita akan suatu perintah, Allah yang pertama kali melaksanakan perintah tersebut. Yuk, Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak pernah sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak pernah zakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak pernah haji. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholawat, Allah yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Aku Tuhanmu Allah yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian aku perintahkan malaikat, baru ayo orang-orang yang beriman bersolawatlah kepada kekasih Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Puji Nabi Muhammad. Terserah yuk sampean mau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Terserah apapun sihanya, insya Allah itu semua akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu asrafuna soleh, satu asrafuna soleh yang memuji Nabi dengan sirah salawat, Allahumma sholli wa sallim ala man syarrafa sholata bis sholati alaih. Ada salah satu daripada pendahulu kita yang soleh memuji Nabi, mengarang maulid, mengarang sholawat dengan sirah Allahumma sholli wa sallim ala man syarrafa sholata bis sholati alaih. Apa artinya, Bin? Ya Rab, sholawat dan salamlah kepada manusia yang karena manusia ini ya Allah Engkau muliakan kewajiban sholat, Engkau pentingkan daripada kewajiban sholat. Jadi yuk rahasia, termasuk hikmah sir, kenapa sih sholat begitu penting? Sholat begitu penting, mereka kenapa? Bahkan tadi dikatakan miftahul jannah as-sholat, kuncinya surga sholat. Ya guys, Semua amal ibadah tergantung sholat. Kenapa sholat menjadi ibadah yang terpenting? Karena di situ ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena di dalam sholat ada sholawat kepada Rasulullah. Makanya asrafuna soleh membuat, ya Rab, bersolawatlah kepada manusia yang karena manusia ini Engkau muliakan kewajiban sholat. Allah tidak ingin kita lupa kepada Nabi Muhammad. Sampai hatam Quran 30 juz, tapi kalau di akhir sholat tidak baca sholawat, ditolak sholawatnya. Wajib kita mengucapkan syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Termasuk daripada rukun qauli di dalam sholat. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita lupa bersalawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita sholat minimal kita baca sholawat 5 kali setiap hari. Sholawat ini yang akan membawa berkah dari kita semua insya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan insya Allah majlis ini membawa berkah bagi kita semua. Ulang daripada majlis ini, jangan tinggalkan daripada 2 hal. Walaupun masuk bulan Ramadan, jangan sampai 2 hal ini kita tinggalkan. Yang pertama, sholat 5 waktu kita. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita tutup majlis ini dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang khusyuk, yang hudur, niatkan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah karena berkah sholawat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah sholawat yang kita baca karena berkah sholawat Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita jadikan anak-anak soleh soleha, anak-anak yang membahagiakan kedua orang tuanya dunia sampai akhirat, dibanggakan Rasulullah SAW dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam
ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله الله سلام الله على لله صلاة الله سلام الله على ياسين اللهم اغفر ذنوبنا صغيرنا طهر قلوبنا حسن قلوبنا عافنا واعف عنا ولا طاعتك وشكرك عنا وانت بك فلا تقنا وفي الصالحات عنا ورحمة الرحمن اللهم اجعلنا من النبي حق المشرك اللهم اصلح صدورنا وقل حفظنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدين الاخره نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الرب بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وبحق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rabu antos dimen cek atau sebagai apa apresiasi jangan jangsor saya luar biasa mendukung artis itu juga kaki orangnya kaki orang semangat ngadepin bulan Ramadan nah gitu jangan jangsor ya lalu weton nah ngiring sebelum juga hari paling mungkin tetap
Habib kelak